Restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, yaitu bab tentang etika profesi polisi. Semoga dengan menyimak video kali ini, para mahasiswa sekalian dapat memahami tentang etika profesi kepolisian dari sudut pandang yang lebih mendalam, karena kebetulan saya seorang anggota polisi. Mari saksikan bersama. Sebelumnya, silakan para mahasiswa sekalian melihat gambar-gambar berikut yang merupakan beberapa tokoh polisi yang tidak hanya berpenampilan menarik, namun juga berprestasi. Sengaja saya tampilkan sebagai merefresh, membangkitkan aura positif dari hati dan pikiran kita. Akhir-akhir ini kita sudah bosan mendengar pemberitaan negatif tentang polisi, di mana dinarasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kejenuhan di pikiran kita dan berhipotesa apakah polisi di Indonesia seburuk itu. Namun yang harus diingat bahwa oknum anggota polisi yang melakukan pelanggaran etika tersebut berjumlah sedikit, tidak sampai 100. Tentu tidak fair bila kita melabeling membandingkan dengan 600.000 jumlah anggota polisi secara keseluruhan. Para mahasiswa sekalian, apapun yang terjadi kita harus tetap membiasakan berpikiran positif, karena dari pikiran yang positif dan berprasangka yang baik maka akan membawa kita pada ketenangan dan bermuara pada kesuksesan. Perlu digarisbawahi bahwa kasus tindak pidana yang disertai pelanggaran etika yang dilakukan oknum kepolisian, dilakukan pengungkapan kasusnya adalah oleh lembaga kepolisian itu sendiri. Artinya apa? Apa yang dilakukan kepolisian secara kelembagaan saat ini adalah suatu proses perbaikan menuju suatu arah yang lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, lebih profesional lagi, sebagaimana dicita-citakan dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran polisi sampai kapanpun tetap diharapkan, di mana di Inggris yang memiliki polisi yang bernama Scotland Yard yang menjadi standar etika dan profesionalisme polisi sedunia, sebagian besar masyarakatnya berpendapat lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada polisi. Kalau saya berpendapat, polisi saat ini memang sedang diuji, tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa hal-hal hebat tidak terlahir dari zona nyaman. Sehingga saya berpesan kepada mahasiswa sekalian, kelak apabila sudah memasuki dunia pekerjaan, kalian pasti menemui cobaan, rintangan, ujian, dan tentunya membuat diri kita merasa tidak nyaman. Saya berharap tetaplah bersabar dan berpegang teguh pada prinsip hal-hal hebat tidak terlahir dari zona nyaman. Dan ingatlah, besi yang kuat akan terbentuk dari proses pemanasan dan penempaan sehingga menjadi pedang yang tajam dan indah. Kembali kepada fokus pembelajaran kita, bahwa dasar hukum tentang kepolisian negara Republik Indonesia sudah tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk definisi polisi, sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah Tribrata dan Catur Prasetya yang merupakan landasan dasar pedoman moral dan penuntun nurani setiap anggota Polri yang juga merupakan acuan konsep ideal etika Polri di negara kita. Berikut perangkat manajemen kontrol etika profesi polisi yang berfungsi sebagai kontrol dan motivasi bagi anggota Polri dalam bertugas, yaitu bagi anggota berprestasi dalam kinerjanya akan diberikan reward atau penghargaan sebagaimana tertuang pada Perkap nomor 7 tahun 2022. Sementara bagi anggota yang melakukan pelanggaran etika akan diberikan sanksi atau punishment sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apabila diperhatikan pada bagan dasar hukum manajemen kontrol etika polisi, akan timbul pertanyaan, Pak, apa beda peraturan Kapolri dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia? Sepertinya serupa, tapi tak sama, apalagi ditambah terdapat nomor dan tahun yang sama. Dapat saya jelaskan bahwa peraturan Kapolri atau disingkat dengan Perkap dan peraturan Polri atau disingkat dengan Perpol terdapat perbedaan pada mekanisme penerbitan kedua produk hukum internal tersebut. Yang mana Perkap dalam mekanisme penerbitannya relatif sederhana, sementara Perpol dari mekanisme pembuatan dan penerbitannya relatif rumit, diperlukan semacam penelitian, pengembangan, dan pengujian sehingga dapat berlaku dalam jangka waktu yang cukup panjang. Reward atau penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Perkap nomor 7 tahun 2022 berupa kenaikan pangkat luar biasa, kenaikan pangkat luar biasa anumerta, yaitu jika anggota Polri tewas gugur saat menjalankan tugas, kemudian promosi mengikuti pendidikan, promosi jabatan, pin penghargaan, dan piagam penghargaan. Kemudian kita beralih pada manajemen kontrol etika berupa punishment atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Perpol nomor 7 tahun 2022. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Sementara untuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri. Yang perlu diingat bahwa pejabat Polri di sini adalah seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi Polri terbagi dalam 4 ruang lingkup etika, yaitu terdiri dari etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan yang keempat adalah etika kepribadian. Etika kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Kebineka Tunggal Ikaan. Berikut adalah kewajiban dan larangan setiap anggota Polri dalam etika kenegaraan. Di antaranya setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersikap netral dalam kehidupan politik, dilarang pada politik praktis, memilih ataupun dipilih. Namun yang menjadi catatan, meskipun dilarang melibatkan diri pada politik praktis, tetapi dalam rangka pemetaan kerawanan dan mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas yang berkolerasi dari perkembangan situasi dinamika politik, maka sudah sepantasnya anggota polisi mengetahui perkembangan situasi politik di wilayah kerjanya, sehingga dengan cepat dan efektif mengidentifikasi permasalahan guna mereduksi potensi konflik yang mungkin terjadi. Kemudian tentang etika kelembagaan. Etika kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap
pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Selanjutnya tentang kewajiban pada etika kelembagaan setiap anggota Polri, yaitu setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya, sampai dengan huruf Q, yaitu melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian larangan dalam etika kelembagaan bagi setiap anggota Polri diantaranya dilarang berbuat sesuatu yang tidak sesuai SOP atau sesuai standar operasional prosedur, menyebarluaskan informasi yang hoax tentang Polri, menolak pemeriksaan internal, pemufakatan pelanggaran kode etik, dan sebagainya. Lanjut pada ruang lingkup etika kemasyarakatan. Etika kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KIPP yang memuat pedoman, bersikap, dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, kewajiban hukum, dan penggunaan kewenangan profesi Polri yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk kewajiban yang harus dilakukan setiap anggota Polri dalam lingkup etika kemasyarakatan diantaranya menghormati harkat martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi kesetaraan hukum, moderasi beragama, dan bersikap toleran, dan sebagainya. Sementara larangan dalam lingkup etika kemasyarakatan yaitu diantaranya dilarang menolak permintaan pertolongan, dilarang mencari kesalahan masyarakat, dilarang berisyarat dengan maksud untuk mendapatkan imbalan saat memberikan pelayanan, merendahkan kehormatan perempuan, dan lain sebagainya. Lingkup terakhir yaitu etika kepribadian. Etika kepribadian adalah norma-norma dalam KIPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terkait dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika kepribadian, setiap anggota Polri wajib diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati norma hukum, agama, kesusilaan, dan nilai kearifan lokal, berpola hidup sederhana, menjaga sopan santun dalam pergaulan dan dalam sarana media sosial. Bersamaan dengan kewajiban, setiap anggota Polri dalam lingkup etika kepribadian dilarang diantaranya menganut paham radikal, merasa eksklusif atas budaya, suku, dan agama yang dianutnya, berperilaku menyimpang pada seksual dan perselingkuhan, bersikap hedonisme, berperilaku kasar, dan sebagainya. Berikut tahapan mekanisme singkat sidang kode etik kepolisian. Diawali adanya laporan ataupun pengaduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri. Perbedaan antara laporan dan pengaduan dalam sistem peradilan kode etik Polri yaitu bila laporan dilaporkan langsung oleh pelapor atau yang dianggap korban disertai bukti pendukung. Sementara pengaduan oleh pengadu tidak disertai bukti pendukung dan bersifat informasi untuk selanjutnya dilakukan audit investigasi ataupun penyelidikan. Setelah menerima laporan ataupun pengaduan, kemudian layanan oleh divisi atau bidang atau si propam dalam hal ini bertindak sebagai akreditor melakukan seperti layaknya penyelidikan dan penyidikan berupa audit investigasi, pemeriksaan saksi pelapor dan terduga pelanggar, dan pemberkasan berikut dilengkapi bukti pendukung. Selanjutnya setelah pemberkasan dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya adalah pembentukan komisi kode etik kepolisian sesuai ankum atau atasan yang berhak menghukum pada tingkatan satuan kerja seperti Polres, Polda, dan Mabes. Bersamaan itu juga dilakukan penuntutan oleh propam kembali. Pada proses ini berarti kewenangan dan fungsi propam sangat dominan, yaitu selain bertindak sebagai penyelidik, penyidik juga bertindak sebagai penuntut. Setelah dilakukan proses sidang, maka akan terdapat dua opsi putusan sidang yang menyatakan pelanggar, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran kode etik,
atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian, dalam hal keberatan atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, pelanggar atau terduga pelanggar berhak atau memiliki upaya hukum etika lainnya, yaitu sidang Komisi Kode Etik Polri banding. Dan kemudian, apabila pada putusan banding masih juga terdapat keberatan, maka pelanggar atau terduga pelanggar dapat mengajukan upaya hukum etika lanjutan, yaitu sidang Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali atau PK. Putusan pengenaan sanksi ada dua macam, yaitu sanksi etika dan sanksi administrasi. Untuk sanksi etika adalah sanksi atas pelanggaran termasuk pada kategori pelanggaran ringan, berupa yaitu 1. Pelanggar wajib melakukan permintaan maaf di hadapan Komisi Kode Etik. 2. Dilakukan pembinaan mental, pembinaan rohani, dan pembinaan pengetahuan. Untuk sanksi administrasi adalah sanksi atas pelanggaran dengan kategori sedang dan berat, berupa mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan pada tempat khusus atau sel propam, dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perlu digarisbawahi bahwa pengenaan sanksi tersebut dapat bersifat kumulatif atau tambahan dan atau juga dapat bersifat alternatif atau pilihan. Tibalah kita pada kesimpulan perkuliahan kali ini, yaitu dengan mengetahui dan memahami etika profesi polisi, sungguh betapa beratnya menjadi sosok polisi yang ideal, di mana tidak hanya beban tugas yang berat, namun juga tanggung jawab etika yang mengatur, mengendalikan, dan membatasi seorang anggota polisi dalam menjalankan tugasnya, di tengah pendapatan gaji yang relatif kecil serta godaan yang besar. Selain itu juga, semoga para mahasiswa sekalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, yaitu setiap profesi yang akan kita jalani kelak pasti menemukan kendala dan permasalahan. Setiap keputusan langkah yang kita ambil pasti ada resiko. Namun dengan mengetahui etika profesi, maka kita dapat mempertimbangkan skala prioritas dan resiko yang paling kecil lah yang kita ambil. Quote kali ini yaitu, semua orang mungkin bisa lebih mahir, namun hanya sedikit yang konsisten. Konsisten itu bukan tentang seberapa terang, namun seberapa lama bintang itu bersinar dan bertahan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selalu menjadi insan yang disiplin, islami, dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.